Semoga Allah yang telah membangkitkan Yesus dari alam maut melimpahkan penghiburan iman kepada kita sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Suster, Bapak, Ibu, saudari-saudara yang terkasih, mari kita hening sejenak. Kita akui dosa dan kekurangan kita di hadapan Tuhan, sambil mohon pengampunan daripadanya, agar kita sekalian dilayakkan ambil bagian dalam perayaan Ekaristi mengenang 40 hari berpulangnya Bapak Canisius Biden. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Sang Saudara Maria, kepada para malaikat dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Mori baeng koek mo morige yo mori baeng lite sangge namiana jaga dia Opa Gapul, Oma Kinung, Opa Urbanus Upal, Bapak Frans Dalus, Bapak Lucius Kakak, Mama Elizabeth Daud, Tante Maria Magdalena, Bapak Samuel Mus, Adik Yos, dan anak Evaristus Hibur. Semoga Allah yang Maha Rahim berkenan memberikan pahala hidup kekal kepada mereka. Ya Bapa, sumber harapan kami, 40 hari yang lalu Engkau berkenan memanggil saudara Bapak Canisius Biden menghadap hadirat-Mu. Berkenanlah Engkau membersihkan segala dosa dan kekurangannya, sehingga jiwanya mendapat istirahat kekal. Hati kami ikhlas, dan semoga keteladanan hidup yang baik dan cita-citanya semasa hidupnya dapat dilanjutkan oleh sanak saudaranya. Berilah kami kekuatan untuk itu, sehingga hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Padamu ku berserah dan
Sang Raja, kemuliaan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja, kemuliaan kekal. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja, kemuliaan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku berkata kepadamu, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara yang terkasih, beberapa bulan yang lalu, cerita ini mungkin saya sudah pernah ceritakan juga, tentang lagu kematian yang waktu itu kayaknya saya pernah cerita. Jadi pada suatu kesempatan itu kami kumpul-kumpul dengan teman-teman orang muda, lalu karena main gitar, nyanyi lagu pembuka tadi, pokoknya lagu duka, Tuhan berikanlah. Tapi main gitarnya pakai petik. Lalu ada satu anak memukul bahu saya, lalu seolah melarang saya. Lalu dia mengatakan, Romo tidak boleh nyanyi lagu itu. Terus saya tanya, kenapa? Lalu dia mengatakan, itu kan lagu orang mati. Tidak ada orang yang mati, jadi tidak boleh nyanyi lagu itu. Oh, oke. Terus setelah itu, lewat beberapa menit kemudian saya main lagu itu lagi, tapi tidak pakai petik lagi gitarnya di senarnya, mainnya pakai gaya reggae. Lalu anak tadi itu ikut nyanyi juga ternyata. Saya main reggae, lagu yang sama, tapi genrenya saya ubah jadi reggae, iringannya jadi kayak musik-musik reggae. Lalu dia juga ikut nyanyi sambil gini-gini ya kepalanya. Pengalaman ini menarik. Kalau beberapa minggu terakhir ini kalau berkhotbah tentang kematian, saya sering pakai cerita ini, karena ternyata cara kita supaya tidak takut dengan kematian itu gampang. Karena kalau bagi kita orang Katolik dan manusia pada umumnya, kematian itu masih menjadi hal yang menakutkan. Cara kita mengubah supaya itu tidak menjadi sesuatu yang sangat menakutkan lagi bagi kita gampang ya. Contohnya ya lagu tadi. Kalau nyanyi lagunya itu musiknya kalau seram-seram gitu kan pasti takut orang. Tapi kalau nyanyi lagunya dibuat reggae, DJ apalagi, pasti anak muda ikut goyang. Iya, saya yakin itu. Caranya sangat mudah.
berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang kadang membuat kita menghabiskan banyak energi untuk memikirkan segala sesuatu berkaitan dengan salah satunya adalah kematian. Lalu kalau misal orang sudah sakit berat, lalu orang mulai berpikir, kayaknya saya mau mati. Atau misalnya ada seseorang yang menunjukkan tanda-tanda tidak lazim di keluarga dekatnya, mulai mengatakan, panggil Romo saja, ini kayaknya sebentar lagi, karena menunjukkan tanda-tanda yang tidak lazim. Dan berbagai hal lainnya. Bapak Ibu, saudari-saudara yang terkasih, cara kita mengubah supaya kematian ini merupakan sesuatu yang bukan lagi menakutkan, juga bukan menjadi sesuatu yang sukacita juga bagi kita, tetapi paling tidak kita menikmati proses ini, bahwa secara manusiawi ini proses kematian itu adalah suatu proses siklus hidup manusia, bahwa dalam waktu tertentu fungsi-fungsi biologis dalam tubuh kita akan berhenti, dan ya itulah kematian. Dan secara rohani kematian ini adalah bagian dari perjalanan iman kita, bahwa ya seperti Rasul Paulus mengatakan kematian ini karena kita berdosa dan sebagainya. Jadi sebenarnya tidak ada sesuatu yang membuat kita lalu sangat takut dengan kematian ini. Kalau kita masing-masing, keluarga kita masing-masing mungkin pernah mengalami kedukaan, ya. Mungkin pernah mengalami kedukaan. Seram-seramnya itu hari pertama setelah dikuburkan, hari kedua setelah dikuburkan, hari ketiga, mentok-mentoknya sampai hari 7 hari. Itu masa-masa yang mencekamkan, masa-masa yang menakutkan. Kenapa? Karena banyak yang percaya bahwa kalau jenazahnya itu masih di atas, ya maksudnya kalau seperti kalau di tempat saya, kalau jenazahnya itu masih di atas tempat tidur atau masih di dalam peti, belum dikuburkan, itu masih berat katanya. Jadi kalau mau tipu-tipu orang juga belum bisa. Ya. Tapi kalau setelah dimakamkan, dia sudah ringan, ya. Jadi dia bisa kemana-mana. Jadi makanya setelah dimakamkan itu jam 6 sore sudah mulai gelap itu orang tidak mau berani keluar rumah lagi, apalagi yang tetangga-tetangga dekat rumah itu. Ini tentang kematian. Tapi sampai pada hari yang ke-40 itu bukan lagi sesuatu yang mencekamkan, ya. Sesuatu yang menakutkan, apalagi yang seram-seram itu tidak ada lagi. Kenapa? Itu bisa dijelaskan secara alkitabiah. Artinya bahwa ada dasar-dasar kitab suci tertentu dalam kitab suci kita yang bisa untuk menjelaskan itu. Misalnya kita tahu bahwa angka 40 itu berkaitan dengan angka pembebasan, ya. Atau angka 40 itu berkaitan dengan masa transisi dari sesuatu yang mungkin selama ini mengekang, lalu berpindah ke suatu situasi di mana orang atau kelompok itu merasa terbebaskan. Itu angka 40. Misalnya Yesus, ya, setelah berpuasa 40 hari 40 malam, dia dibawa ke padang gurun. Dia lepas dari yang namanya masa pantang dan puasanya 40 hari 40 malam. Setelah itu dia terbebaskan dari itu. Bangsa Israel 40 tahun di padang gurun. Setelah itu mereka dikatakan sebagai bangsa pilihan. Setelah perjuangan melewati padang gurun, setelah keluar dari Mesir 40 tahun, lalu mereka mengalami pembebasan dan mereka dikenal sebagai bangsa pilihan. Lalu baru beberapa bulan yang lalu, baru Januari kemarin, kita merayakan pesta Yesus dipersembahkan di Bait Allah misalnya. Itu bayi Yesus berumur 40 hari. Meskipun tidak dikatakan dalam kitab suci, tetapi bahwa meskipun tidak dikatakan dalam Injil, tapi di kitab Perjanjian Lama, di kitab Imamat, itu dikatakan bahwa seorang bayi untuk budaya waktu itu, seorang bayi ketika berusia 40 hari, dia harus dipersembahkan ke Bait Allah supaya mamanya itu yang sudah melahirkan itu. Jadi kalau wanita-wanita zaman waktu itu setelah melahirkan mereka menjadi najis, ya, karena setelah melahirkan. Lalu pas usia bayinya itu berusia 40 hari, maka harus ada proses pentahiran namanya. Jadi mereka
mempersembahkan 2 ekor burung merpati ya, pada yang bacaan yang kita dengar. Sekali lagi ini berkaitan dengan proses pembebasan. Maka kesimpulannya jelas, bukan sesuatu yang berlebihan juga, bukan juga terkesan menghibur keluarga yang sedang berduka juga, tidak ya. Tapi ini ada dasar alkitabiahnya bahwa setiap arwah, setiap jiwa yang kita kenangkan pada saat 40 hari dalam doa-doa dan perayaan Ekaristi, kita mendoakan mereka dan mereka mengalami pembebasan. Pada saat 40 hari mereka mengalami pembebasan. Tapi lalu keluarga atau Bapak Ibu sekalian jangan bertanya, Romo buktinya apa kalau Romo mengatakan itu? Ya tunggu saya ke sana dulu baru saya ke sini cerita ke Bapak Ibu. Sekali lagi, jenazah atau arwah-arwah atau jiwa-jiwa yang kita doakan sampai pada 40 hari mereka mengalami pembebasan. Itu ada dasar Alkitab yang seperti beberapa yang saya sebutkan tadi. Maka pada malam hari ini pun kita yakin dan percaya bahwa saya yakin keluarga berduka setelah almarhum ini meninggal sampai dengan 40 hari ini juga dalam keluarga juga ikut mendoakan setiap hari ya. Secara keluarga atau secara pribadi mendoakan. Dan Tuhan seperti yang kita percaya selama ini bahwa ya Tuhan tidak meninggalkan kita ya. Tuhan tidak menutup telinga bagi doa orang-orang yang bersedih. Dan dengan iman kita meyakini bahwa hari yang 40 ini jiwanya mengalami sedikit pembebasan dari dosa dan kekurangannya. Lalu apakah kita berhenti berdoa? Jangan berhenti berdoa. Berdoalah terus. Karena kita tidak pernah tahu dia mengalami pembebasan ini seutuhnya lalu ketemu dengan Tuhan Allah yaitu penciptanya itu, atau belum kita juga tidak tahu, kita doakan terus. Bapak Ibu mungkin kita pernah mengalami juga ketika arwah-arwah orang meninggal lalu tiba-tiba muncul masuk lewat perantara orang lain lalu menceritakan ini dan itu di sana, ini dan itu. Kita mungkin pernah mengalami itu. Kita mendengarkan orang cerita, kita mengatakan kerasukan misalnya. Orang mengatakan tubuh yang dirasuk itu ada roh yang merasuki tubuh itu, padahal itu roh orang yang meninggal misalnya. Lalu menceritakan kami di sana itu seperti ini. Jadi kami jalan-jalan gini ketemu ada orang yang jenggotnya putih sepanjang ini misalnya. Kalau Bapak Ibu ikuti pengalaman-pengalaman ya kita sebut kerasukan atau apalah. Di akhir sebelum roh itu keluar dari tubuh itu, pesannya pasti hanya satu. Entah itu secara langsung dia menyampaikan, entah secara tidak langsung. Kalau secara langsung contohnya begini. Pernah ada satu pengalaman, ada seorang anak bapaknya meninggal lalu menceritakan bahwa bapaknya itu datang lalu masuk di salah satu orang di rumah itu lalu menceritakan segala sesuatu yang bapaknya itu alami di sana. Lalu terakhir itu dia mengatakan begini, yang kami minta itu hanya satu. Kami hanya minta doa-doa dari kalian yang masih hidup ini. Itu secara langsung mereka mengatakan. Lalu ada permintaan yang secara tidak langsung tetapi lewat simbol-simbol. Misalnya dulu mungkin saya pernah cerita juga, ada satu frater sekarang sudah jadi romo, dia kakak kelas saya. Waktu kami sama-sama di Jogja di Biara, dia kamarnya paling belakang, lantai 2 paling belakang, paling pojok. Lalu dia mengalami selama 3 malam berturut-turut ada seorang wanita, bukan wanita benaran ini. Nanti Bapak Ibu pikir, hah, frater ada wanita di kamar? Jadi ada frater ini dia 3 malam berturut-turut mengalami seorang wanita wajahnya itu hancur, ya. Wajahnya itu hancur, rambutnya panjang, wajahnya hancur, dan malam pertama dia tarik kaki frater itu. Frater itu dia mengatakan itu antara mimpi juga kenyataan juga kayaknya tengah-tengah dia mengatakan. Lalu malam kedua juga dia mengalami yang sama, tapi si wanita itu tidak melakukan apa-apa. Malam ketiga juga yang sama. Setelah itu frater itu menceritakan pada saat kami sarapan pagi di Biara itu dia menceritakan pengalaman 3 malam berturut-turut dia kedatangan seorang wanita itu yang wajahnya hancur. Lalu
kami itu bingung harus buat apa. Apakah kita harus berkat ulang lagi biara ini kan? Lalu Romo yang mendampingi kami dia mengatakan begini, ya sudah kalau begitu mulai besok pagi kita setiap kali misa pagi, misa harian itu misa pagi, kita buat intensi khusus untuk orang itu. Meskipun kita tidak tahu namanya, kita buat intensi khusus selama 3 hari berturut-turut selama misa pagi. Bapak Ibu boleh percaya atau tidak. Setelah itu lewat beberapa hari dia mengalami lagi frater ini. Dan menariknya bahwa benar bahwa pesan itu mungkin ada yang secara langsung tapi ada yang tidak langsung. Wajah gadis itu bersih, tidak hancur seperti 3 hari sebelumnya. Dan gadis itu dia tidak mengatakan apa-apa, kata frater itu. Dia hanya memberikan senyuman, tapi frater itu tidak kenal siapa. Lalu Romo itu mengatakan, ya mungkin orang itu datang hanya mau minta doa dari kita. Buktinya jelas bahwa wajahnya sebelumnya 3 hari itu hancur, lalu setelah didoakan selama 3 hari berturut-turut dalam misa, lalu wajahnya bersih, dia memberikan senyuman, tanda terima kasih. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, ada banyak sekali pengalaman-pengalaman seperti itu, tapi pesannya sekali lagi hanya satu. Mereka minta doa-doa dari kita. Jadi kalau misalnya mengalami itu jangan takut lalu mengatakan, kayaknya rumah ini panggil Romo dulu, berkat dulu. Jangan. Itu mereka datang hanya minta doa saja ya. Jangan tiap kali datang piring bunyi lalu minta Romo datang doa berkat rumah kami dulu. Besoknya tiba-tiba bisa rumahnya ada CCTV lalu kerekam kan di CCTV, tiba-tiba ada yang melayang lalu minta Romo itu apa itu ada penampakan lagi kayaknya harus berkat lagi rumah kami. Lama-lama air berkat di gereja habis gitu. Hanya gara-gara penampakan. Makanya Bapak Ibu, tadi di awal saya mengatakan apa? Cara kita melihat kematian itu juga yang akhirnya mempengaruhi kita bagaimana melihat pengalaman-pengalaman setelah kematian. Jadi kalau kematian itu masih sangat menakutkan bagi kita, maka pengalaman-pengalaman yang mengikuti setelah kematian tentu akan sangat menakutkan kita. Tapi kalau kita melihat kematian itu sebagai suatu proses yang biasa, maka peristiwa-peristiwa setelah kematian itu sebenarnya membuat kita prihatin apa yang harus kita buat untuk jiwa-jiwa yang sudah meninggal ini. Satu-satunya adalah dengan doa. Maka 40 hari ini bukanlah yang terakhir, meskipun secara tradisi iman jiwa-jiwa itu mengalami pembebasan, tetapi kita terus berdoa untuk kuasa yang membangkitkan putranya dari alam maut sebagai jaminan hidup abadi bagi semua orang beriman. Bapa Kanis yang pada 40 hari yang lalu dipanggil Bapa di surga. Ya Bapa yang maha baik, berikanlah kepada Bapa Kanis hidup yang kekal bersama putramu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Bapa Kanis, semoga kemurahan dan belas kasih Kristus yang telah membangkitkan anak muda dari maut juga membangkitkan Bapa Kanis dari kematiannya dan menerima karunia hidup kekal. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua orang yang sedang berduka karena kematian sanak saudara mereka, semoga Tuhan Maha Kasih membukakan selubung duka hati mereka dan memberikan semangat penuh harapan bahwa hidup ini bukan menuju kepada kematian, akan tetapi menuju pada kepenuhan hidup manusia dalam kehendak Bapa sendiri. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita juga berdoa bagi mereka yang sedang mengalami sakratul maut. Semoga mereka akhirnya dapat meninggal dengan damai dan tenang. Semoga dengan belas kasih Kristus mereka dapat masuk dalam kesatuan dengan para kudus di surga abadi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon semoga kami berguna bagi keselamatan saudara-saudara kami yang sudah meninggal dunia. Bebaskanlah mereka dari dosa dan limpahkanlah penebusan-Mu kepada mereka dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Melanjutkan dengan liturgi Ekaristi.
supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima dan Bapa yang Maha Raya, sudilah menerima persembahan roti dan anggur ini yang kami unjukkan kepadamu pada peringatan 40 hari berpulangnya saudara kami Canisius Baidi. Kenallah engkau menerimanya dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami harapkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab meskipun kami seharusnya binasa dan direnggut maut karena dosa, berkat rahmat dan kasih sayang-Mu kami ditebus melalui kemenangan Kristus. Bersama Dia kami dipanggil kembali menuju kehidupan. Sebab itu bersama kekuatan surga dan demi keagungan-Mu kami senantiasa memuliakan Dikau di bumi dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, diberkati dengan nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Silakan duduk. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mengatakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-hamba-Mu, Canisius Baidin, Bernardus Bahu, Gapul, Oma Kinung, Urbanus Upal, Frans Dalus, Aloysius Kakak, Elizabeth Daud, Maria Magdalena, Samuel Mus, Yos, dan Evaristus Libur, yang telah berlari dari dunia ini menghadap hadirat-Mu. Perkenankanlah mereka yang menjadi satu dengan Putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu.
Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Selamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersama-Mu. Dan bersama rohmu. Amin Kristus. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah. Yang menghapus dosa dunia, benarkan kami. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus menghantar kita sampai ke hidup yang kekal. Amin.
Allah yang kekal dan kuasa, Engkaulah Tuhan bagi orang yang hidup dan yang mati. Kami mohon belas kasih-Mu bagi saudara-saudari kami yang telah meninggal dunia, khususnya Bapak Kanisius Baidin yang 40 hari yang lalu beralih dari dunia ini menghadap-Mu. Ampunilah segala dosanya dan bersihkanlah noda-noda hatinya, agar ia pantas menerima ganjaran kebahagiaan abadi bersama Engkau dan Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Semoga kita sekalian dalam perjalanan hidup kita sehari-hari, usaha dan karya kita, keluarga kita masing-masing selalu dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.